Halo guys, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi Online. Nah, kalau teman-teman lihat, hari ini ada wajah baru nih bersama dengan kita. Koleo, Jemeli. Dan Ko Hansun as usual akan mendampingi kamu beribadah bersama-sama hari ini. Ayo teman-teman kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan beribadah kepada Tuhan secara online. Biar hati kami tetap fokus dan menikmati ibadah ini sehingga kami terberkati oleh ibadah ini dan Tuhan pun disenangkan dengan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wow. Gambar apa nih Leo? gambar ini ko. Wow. Keren ya, keren banget. Thanks ko, C. Ini hobiku sejak dulu. Yang kayak gini nggak sulit kok. Ah, masa sih nggak sulit? Coba sih, Cemeli coba. Katanya nggak sulit. Coba ya, kelihatannya gampang sih ini. Masa gini aja nggak bisa. Tapi susah juga ya. Kok jadinya gini ya? Lihat, jelek ya. Wah, nggak bakat ini aku. Nggak apa-apa kok, C. Bakat kita kan emang beda-beda. Coba, emang bakat Cemeli apa sih? Bakatku yang utama, makan banyak, mukbang. Aduh. Yang penting itu bukan bakat kita sebesar apa, melainkan bakat kita itu kita gunakan untuk memuliakan siapa. Wah, bijak banget Leo ya. Betul guys, ingat ya, apa yang kita miliki ini semuanya titipan dari Tuhan. Makanya, andalkan pemberinya, bukan pemberiannya. Karena hanya Allah Sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Mari teman-teman kita nyanyikan sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya, selamanya. Halo Le, kenapa kok wajahmu susah begitu? Enggak, ini loh kok. Postinganku kok yang like gak seberapa ya.
followerku juga gak nambah-nambah. Padahal ya, teman-temanku itu loh, udah 4.000, 5.000 followersnya. Lah aku 1.000, kapan naiknya? Duh, follower 1.000 aja ngomel, aku 100 biasa aja. Tapi kan kalau kita punya banyak followers nih, kan keren gitu loh. Bisa dianggap penting dan juga berharga buat orang lain. By the way ya, teman-temanmu yang real itu ada sebanyak yang di dunia maya enggak? Aku nggak pernah ngitung sih kalau itu. Aduh, padahal ya, justru yang real itu lebih penting daripada yang dunia maya. Di dunia maya orang kan cenderung cuma menampilkan hal yang baik-baik aja. Padahal teman yang sejati itu ada dalam waktu suka dan duka. Betul, yang peduli sama kita waktu kita susah itu bukan followers, tapi teman real kita. Exactly. Ingat juga ya, Leo dan teman-teman, bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh kata orang, netizen, apalagi jumlah followers. Mau tahu hargamu seberapa? Lihat tuh pada harga yang Yesus bayarkan untuk menebus kita. Iya ya. Guys, hidupku dan hidupmu berharga bagi Allah. Hidup kita bukan untuk show off diri, melainkan untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kat, Halo guys, yuk kita berdoa sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Ajar kami tentang hubungan yang sehat, mengenal diri yang baik, agar di dalam hubungan pertemanan persahabatan kami membawa kasih Tuhan dan kami terberkati oleh hubungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa, Le? Iya ini kok, aku mau nanya nih. Tadi kan kita bahas soal teman dan followers. Aku jadi kepikiran. Aku ngebet banget punya banyak followers karena gak ada teman di real. Aku kesepian. Tapi kok lihat kan, aku bisa nyanyi, aku bisa gambar, aku ganteng, masih single lagi. Oke. Koko tanya balik ya. Le, kalau misalnya kamu cari dokter nih, kamu bakal cari dokter yang pinter apa yang baik? Yang jago dong, yang pinter pastinya.
Kalau kamu cari tukang jual nasi goreng, kamu cari yang pinter masak atau yang baik hati? Ya, yang pintar masak dong. Kenapa? Karena biar kita sembuh dan juga makan enak. Oke, nah kalau kamu cari temen, kamu cari yang pinter apa cari yang baik? Kalau temen ya pasti yang baik deh, Keo. Kenapa? Karena ketika kita berteman, kan bukan soal keterampilan, tapi kepedulian. Exactly. Nah, ini kuncinya, Lep. Nah, coba ini ya. Kamu baca tuh. Matius 7 ayat 12. Teman-teman di rumah juga perhatiin ya. Matius 7 ayat 12. Coba baca. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Exactly. Tuh, ayat ini ngajarin apa? Apa yang kamu harapkan orang lain berikan, kamu juga berikan. Tapi ayat ini bukan ngomong soal timbal balik. Ayat ini ngajarin begini nih. Kamu ini ya, kita ini sudah nerima apa yang kita nggak pantas terima dari Tuhan. Dan Tuhan waktu ngasih kebaikan buat kita, itu kan nggak lihat iman kita. Kamu Kristen apa enggak? Oh kalau kamu Kristen ya, kamu dikasih panas. Tapi kalau kamu bukan Kristen, kamu dikasih banjir. Gitu nggak Tuhan? Enggak kan? Enggak. Tuhan bahkan memberikan Yesus buat kita waktu kita masih berdosa. Nah intinya begini nih Le, waktu Tuhan ngajarin, perbuatlah apa yang kamu harapkan, orang lain juga lakukan pada kamu, yaitu kamu melakukan sesuatu, itu fokusnya bukan dirimu. Fokusnya mau jadi berkat buat orang lain. Tapi alasannya, karena kamu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah begini nih, tadi kan kamu bilang ya, kalau kamu cari teman, itu kan fokusnya pada kepedulian. Maka kamu tahu, teman itu soal relasi. Kamu kasih dong kepedulian itu buat mereka. Kalau cari teman karena keterampilan, itu modus ya. Berarti ada maunya, kita manipulasi, kita manfaatin. Mencari dokter dan tukang masak itu tadi, itu kan hubungan profesional ya, makanya berbayar kan. Tapi kalau soal teman, itu bukan soal untung rugi, itu soal hubungan. Ada ungkapan yang berkata, no one care how much you know until they know how much you care. Jadi orang tuh gak peduli, kamu tuh ganteng, pinter, followersnya dikit, followersnya lumayan ya, bisa nyanyi, bisa gambar. No, bukan itu. Fokusnya itu bukan kemampuanmu. Tapi fokusnya kalau kamu pengen punya teman yang baik, kamu perhatikan orang lain. Bukan tonjolkan kelebihan dirimu. Dengarkan mereka, dahulukan mereka, kasihi mereka. Berarti kita mesti bikin orang lain senang terus dong. Oh, bukan begitu. Antara peduli dan menyenangkan orang lain itu nggak selalu sama. Kalau peduli kan kita fokusnya pada kebaikan dan kebenaran. Sementara kalau menyenangkan itu cuma soal perasaan. Contoh nih ya, kalau temanmu masak nih ya, terus masakannya nggak enak nih. Kalau kamu cuma mau menyenangkan dia, kamu akan bilang, oh enak. Padahal sebenarnya nggak enak banget ya. Tapi kalau kamu betul-betul peduli pada dia ya, kamu akan menyampaikan apa yang benar. Bahwa makanannya kurang enak, masih perlu improvement. Tapi kamu sampaikan dengan kasih, ungkapkan yang baik. Tujuannya apa? Supaya temanmu bukan senang ya, tapi supaya temanmu berubah menjadi lebih baik. Oh gitu, tapi nggak gampang ya kok. Memang, but love will find its way ya. Jadi kalau kamu punya kasih di dalam hatimu kepada orang lain, kamu akan mampu untuk melakukannya. Ini sih memang butuh perjuangan ya. Karena di dalam diri kita masing-masing kita tuh punya tantangan. Tantangan apa nih kok? Tantangannya itu soal mencari kepuasan dan kebahagiaan. Nah, kesalahannya itu loh ya. Kita itu sering mengharapkan orang lain yang menyediakan kepuasan dan kebahagiaan buat kita. Jadi kalau kita berteman, kita baik sama teman, kita itu sering ada maunya nih. Waktu kita baik sama orang lain juga kudu baik sama kita. Jadi kalau mereka membalas kebaikan kita, mereka bermanfaat buat kita, baru kita seneng, aku mau nih sama teman ini. Tapi kalau enggak, wah ngambek deh, coba nih. Kalau kamu punya teman ya, kamu udah like postingannya, kamu follow dia, boro-boro like postinganmu, follow back aja enggak, gimana tuh? Jadi malu sih kok. Kerasa ya? Satu lagi Le, kita ini manusia berdosa ya. Orang berdosa itu, orang yang gak sempurna kan, kita punya kecenderungan hati kita itu jelek. Hati kita ini hampa, kosong, minta diisi. Tapi jeleknya, kita itu minta diisi oleh orang lain. Yang seharusnya itu cuma bisa diisi oleh Tuhan. Kita minta perhatian orang lain, pengertian orang lain, kebaikan orang lain. Tapi kan gak mungkin orang bisa terus-terusan. Sama-sama manusia berdosa, sama-sama manusia lemah. Ada waktunya capek, lelah gitu kan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hati. Nah kalau udah lemah, capek, mas kayak tadi itu, terus gimana dong caranya kok? Nah, hanya satu kuncinya Leo.
Kita hanya bisa memberi apa yang kita sendiri sudah terima terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengasihi dengan tulus, bukan karena modus ya, ada apa-apanya, kita mesti ngalamin dulu apa itu kasih yang tulus. Kasih dari Tuhan. Kita ini bukan punya kelebihan apa-apa yang buat Tuhan sayang sama kita. Jadi kalau Tuhan sayang sama kamu, sayang sama teman-teman, ya, kalau kita udah terima kasih yang seperti itu, kita baru tahu seperti apa caranya mengasihi dengan tulus. Kita baru bisa belajar mengasihi dengan tulus. Seperti Yesus mengasihi. Seperti Tuhan Yesus ya aku. Nah, kayak apa itu contohnya? Nih, coba ya. Ini contoh dari seorang manusia biasa ya. Dari seorang yang bernama Barnabas. Yuk kita baca sama-sama yuk Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Gantian ya, Lea. Koko dulu terus Leo ya. Teman-teman mari kita perhatikan ayat ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar dari Rasul memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki Rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki Rasul-rasul. Nah tadi kita baca, ini kisah seorang yang disebut Barnabas, anak penghiburan. Ini bukan nama aslinya loh ya, karena nama aslinya itu Yusuf. Barnabas itu nama julukannya. Wah, kalau di sekolah aku sih nama julukan itu pasti jelek-jelek sih ku. Ada yang panggilannya nama papanya, Budi, ada si Sipit, si Gendut. Ya pokoknya bullying deh. Wow, that's terrible. Tapi yang kita baca ini bukan julukan yang bullying ya, karena ini justru mereka merasakan hal yang baik dari Barnabas, makanya dikasih julukan ini. Barnabas kan artinya anak penghiburan tuh. Tahu nggak apa yang dia lakukan sampai dijuluki anak penghiburan? Waduh, apa itu ku? Nah tadi kita lihat ya, Barnabas itu menjual ladangnya loh. Dan dikasih untuk orang-orang yang sebenarnya belum dekat benar, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Nih, kamu bayangkan ya, semurah hati itu. Gak gampang loh bermurah hati pada orang yang gak kenal. Kalau kamu punya tabungan nih ya, misalnya tabunganmu 1 juta, kamu maksimal berani kasih berapa sih buat orang yang paling kamu kasihi? Maksimal sih 10% ya. 10%? Udah maksimal itu ya? Maksimal itu. Dan itu pun masih milih-milih kan, gak semua orang kamu berani kasih 10% itu kan, mesti teman yang baik banget ya, baru kamu berani rela kasih gitu. Nah kamu tahu kan, gak mudah kan berbagi sebesar itu, bahkan dengan orang yang paling dekat sekalipun. Apalagi dengan orang gak kenal. Dari mana asal kemurahan hati seperti ini? Nah yang kedua nih ya, selain yang kita baca, Barnabas itu pernah diminta oleh Tuhan untuk mendampingi Saulus. Nah, kamu tahu Saulus itu mantan pembunuh orang-orang Kristen kan? Dia ambisi sekali. Sampai waktu dia dijumpai oleh Tuhan, nah Tuhan itu membuat Saulus buta kan? Kemudian Barnabas itu yang Tuhan minta, dampingi dia. Barnabas awalnya ragu, tapi Tuhan minta Barnabas dan Barnabas yang maju. Padahal ya, Paulus itu udah dimusuhi oleh banyak orang Kristen. Kamu bayangin ya, kalau kamu punya orang yang pernah nyakitin hatimu, kamu benci banget. Gampang gak buat ngampuni? Kayaknya enggak sih deh. Bayangkan, buat ngampuni aja kita penuh pergumulan ya, walaupun kita perlu belajar ya. Bayangkan Barnabas bukan disuruh mengampuni, tapi disuruh mendampingi seorang pembunuh. Nah ini gak gampang banget, butuh keberanian. Jadi kita bukan cari teman yang sekedar ngasih manfaat. Ini bukan boro-boro manfaat, ini malah menyesakkan ya. Dan kalau Barnabas mendampingi Paulus, dia juga punya potensi dimusuhi oleh orang-orang Kristen lainnya. Orang-orang takut kok sama dia. Tapi kamu tahu, justru berkat Barnabas lah. Paulus yang awalnya adalah musuh orang-orang Kristen, akhirnya diterima. Dan ini gak makan waktu bentar loh ya, ini makan waktu panjang. Dan yang ketiga nih lah ya, ada satu hal lagi yang paling luar biasa itu ya. Yang nolong Paulus itu kan Barnabas ya. Tapi pernah Paulus itu berseteru, bertengkar sama Barnabas. Tuh. Bertengkar? Iya. Tadi katanya Paulus yang nyampetin Barnabas. Kok bisa bertengkar? Iya tuh.
Tuh, hebat kan? Yang ditolong, yang malah bertengkar ya. Tapi ini bukan soal salah benar ya. Jadi ini ceritanya Barnabas sama Paulus itu pernah punya pengalaman ngajak satu anak muda namanya Markus. Mereka jalan pelayanan bareng, tapi Markus rupanya nggak tahan. Mungkin medannya sulit ya. Jadi dia meninggalkan pelayanan di tengah-tengah, dia pulang duluan. Nah, waktu mau pelayanan berikutnya, si Barnabas sama Paulus itu selisih pendapat. Paulus tuh pikir, kita pelayanan berikutnya nggak usah ngajak orang yang nggak komitmen, berat nanti daripada kecewa. Sementara Barnabas tuh pikirnya, ojo gitu, jangan begitulah. Kita kasih kesempatan lah anak muda ini. Nah, ini bukan soal salah benar ya. Paulus mau fokus pada misi, sementara Barnabas mau fokus menolong Markus untuk bertumbuh. Nah, kamu tahu nggak? Markus itu yang nulis Injil Markus loh. Oh ya, aku baru tahu sih. Go. Nah Markus ini. Bayangkan kalau nggak ada Barnabas yang mau menerima Markus, mendampingi dia sampai bertumbuh jadi dari orang nggak berkomitmen sampai menjadi orang yang melayani sepenuh hati, nggak ada tuh Injil Markus hari ini. Dan Paulus juga di akhir hidupnya ya, waktu di penjara, dia pernah ngomong, dia minta agar Markus itu dibawa berjumpa dengan dia karena buat dia pelayanan dan kehadiran Markus itu amat berarti. Tuh, hidup seorang anak muda bernama Markus itu bisa berubah karena Barnabas. Wow, Barnabas ini benar-benar anak penghiburan ya, Go. Ya, Leo dan teman-teman di rumah, kamu juga bisa jadi Barnabas, menjadi anak penghiburan bagi banyak orang. Wah, gimana caranya itu? Nah, ingat ya tadi ya, prinsipnya apa? Kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Yesus mengasihi kita dengan tulus. Jadi kalau kita punya kasih Yesus yang tulus di hati kita bisa belajar juga untuk menyalurkan kasih yang tulus itu kepada banyak orang. Maka fokusnya gini, jangan tonjolkan dirimu, kelebihanmu. Jangan show off diri, bisa nyanyi, ganteng, followers sedikit. Followersnya lumayan lah ya. Jangan pamer apa yang kamu miliki. Tapi tunjukkan apa? Yesus yang hidup di dalammu, kasih yang tulus. Angkatlah orang lain. Nih, Koko punya cerita. Ini cerita penutup nih ya. Ini ada cerita tentang suami istri sesama musisi. Suaminya ini musisi, istrinya penyanyi. Wah, istrinya jago nyanyi. Setiap hari suka nyanyi. Amazing Grace. Oh, aduh, serius gitu ya. Tapi si suami ini telinganya sensitif. Dia kan musisi ya, perfeksionis. Setiap kali dengar istri nyanyi, dia mesti kritik. Aduh, tunggu. Aduh, suaramu nih fals di sini. Naikin dikit. Aduh, ini kurang lambat, ini kurang pelan. Ini dinamikanya kurang hidup. Aduh, selalu kritik. Lama-lama istrinya jadi malas nyanyi. Tiap kali nyanyi dapatnya kritik. Udahlah, gue gak usah nyanyi aja. Akhirnya dia gak pernah mau nyanyi lagi. Sampai akhirnya suatu kali suaminya meninggal. Tapi meninggal bukan karena istrinya mangkel terus dibunuh, bukan loh ya. Nah ini singkat cerita, si istri akhirnya menikah lagi, tapi kali ini menikah dengan tukang ledeng. Nah tukang ledeng itu gak punya telinga yang perfeksionis ya. Karena setiap hari dia cuma kerjanya tong, sehingga justru peka ya, budek mungkin ya. Tapi setiap kali dia pulang kerja, dia dengar istrinya menyanyi. Amazing Grace. Dengar suara kayak begitu, dia muji istrinya. Aduh yang, suaramu itu kayak suara malaikat ya. Setiap hari aku kerja, telingaku budek dengar kelontang. Tapi sejak kamu hadir di hidupku, cerah. Setiap kali aku pulang, aku bahagia. Wah, dipuji terus. Suaramu indah yang kayak malaikat yang, kayak Mariah Carey, kayak Celine Dion. Waduh, sehingga istrinya waktu dipuji, diangkat, lama-lama nyanyi terus, suka nyanyi dan berkembang sampai masuk dapur rekaman tuh. Luar biasa ya. Ternyata si istri ini justru jadi penyanyi handal bukan waktu dia punya seorang suami musisi, melainkan justru waktu Punya suami tukang ledeng. Bukan. Yang bikin dia berhasil itu bukan soal suami tukang ledeng, tapi punya seorang suami yang bisa mengangkat hati, memuji kelebihannya, menunjukkan kebaikannya, memperhatikan begitu, bukan mengkritik aja, tapi mengangkat hatinya. Nah, lewat cerita ini intinya begini nih, tidak ada orang yang suka dengan orang yang egois. Semua orang dalam hatinya kosong, mencari pengakuan, mencari kasih. Kamu, kita semua yang sudah menerima kasih Tuhan, kitalah yang tunjukkan kasih Tuhan itu kepada mereka. Berikan itu, semua orang butuh itu. Nice. Tapi kita kan gak sempurna.
Ada kalanya capek, lesu, nggak kuat. Gimana tuh kok? Nah, ingat ada dua hal, ingat firman Tuhan yang lalu ya. Dalam kelemahan pun, dalam kelelahanmu pun, di situ justru kamu menunjukkan anugerah Tuhan buat kamu bukan cuma waktu kamu kuat. Anugerah Tuhan itu justru ada waktu kamu lemah. Kamu tunjukkan sama orang lain, kamu bukan orang yang selalu kuat kok. Tapi sisi yang kedua, waktu kamu lemah itulah orang lain, temanmu yang menguatkan kamu. Hubungan itu nggak satu sisi, tapi dua sisi. Maka penting kamu juga punya teman-teman yang mengasihi kamu dengan tulus. Carilah teman-teman yang juga seiman, satu komunitas di gereja, ada pembimbing rohani, ada keluarga yang juga mengasihi Tuhan. I see. Thank you ya Ko Ansu untuk pengajaran hari ini. Aku mau belajar menjadi seperti Barnabas, menjadi teman yang memberkati. Sama-sama. Koko juga mau terus belajar. Teman-teman yang di rumah guys, ayo kita belajar. Bahwa kita menjadi teman yang tulus karena kita sudah menerima terlebih dahulu persahabatan, kasih Tuhan yang tulus. Barulah kita bisa menjadi seperti Barnabas yang tulus, bukan yang modus. Biarlah orang lain melihat kasih-Mu, melihat Yesus di dalam diri kita. Amin. Yuk kita berdoa. Kita doa yuk. Tuhan Yesus terima kasih. Karena kami ini selalu ada apanya di dalam berhubungan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kami kasih yang tulus, menerima apa adanya. Kini ajar kami, seperti kami sudah terima kasih yang tulus, kami juga mau tunjukkan kasih Tuhan yang tulus kepada orang lain. Dengan demikian, waktu kami bersahabat, kami berteman, orang merasakan kasih Tuhan. Dengan demikian hubungan yang baik terbentuk karena kami mendahulukan, kami mengangkat orang lain dengan kasih dan kebenaran. Berkati juga Leo dan teman-teman di rumah agar lebih peduli kepada teman yang real dan bukan hanya followers di dunia maya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman, ayat hafalan hari ini dari Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari teman-teman, berikan kasih-Mu, dahulukan sesamamu, supaya kita menjadi teman yang baik dan menyatakan nama Yesus. Amin. Teman-teman, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia tanggung dosa kita, dia menyertai kita di setiap kondisi suka maupun duka. Yesus adalah teladan kita dalam berteman. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear, and what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Yesus sobat yang sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Guys, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di Sekolah Minggu GKLM versi Online. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan loncengnya. Bye!